kita berdoa itu harus ada adab nggih. Adab-adab di dalam berdoa itu nanti ada adab yang harus dijauhi. Nggih, misalnya jangan berbuat kesyirikan. Di antaranya adab yang harus dijauhi itu jangan berbuat kesyirikan nggih. Jangan berdoa dalam rangka mendolimi orang lain nggih. Ya Allah, apa iku jadikanlah dua orang bersaudara iku misalnya misananku iku tukaran sak dulure dhewe. Ya doa ngono gak oleh. Iku harus dihindari doa-doa. Iya toh? Doa-doa ya, jadi doa itu yang harus dihindari di dalam ada berdoa adalah jangan kita itu berbuat syirik. Yang pertama, baik syirik asghar atau syirik akbar jelas gak mungkin doa. Syirik asghar pun harus dihindari. Yang kedua, tidak boleh doa memang berbuat dolim atau memutuskan hubungan silaturahim nggih, berbuat dolim. Yakni apa ben keluargane berantakan didongakno ben berantakan itu juga terlarang ya. Itu termasuk berbuat kejahatan, itu tidak boleh. Yang ketiga, jangan ragu-ragu. Ya kaya iki mang muni insyaallah termasuk ragu-ragu apakah dikabulkan atau tidak. Mulai sampai nek ndongakno kancam ya aja kaya insyaallah. Ya muga-muga kowe slamet insyaallah itu juga tidak boleh sebenarnya. Ya wis tak dongakno wis muga-muga slamet. Wis mantep kudune donganem iku dadine kok slamet tenan ngono. Aja ragu. Nah nek masalah ndongakno wong loro la baksa tahurun insyaallah iku piye? Iku bukan ndongakno sebenarnya iku khobar, menghabarkan nggih. La baksa tahurun nggih. Yakni apa iku tidak mengapa insyaallah suci, yakni insyaallah saketem iki nglebur dosa. Uga ndongakno. Insyaallah saketem iki nglebur dosa. Iku hanya khobar saja nggih. Menghabarkan bahwa insyaallah penyakitnya ini melebur dosa kan ngono. Jadi hanya menghabarkan saja. Jadi nenek iku boleh hanya menghabarkan nggih. Insyaallah aku dah datang tuh kali ngono iku kan, bukan doa nggih. Insyaallah apa iku pelebur dosa nggih. Jadi sakite iku insyaallah pelebur dosa kan bukan doa iku. Ya, bukan doa secara langsung nggih. Jadi nek doa gak usah kei insyaallah nggih, gak usah kei insyaallah. Ndonga tenanan wis tak dongakno slamet. Ana SB beres gak apa-apa. Harus mantep doa itu dikabulkan. Kok nek doa itu mantep dikabulkan pasti dikabulkan. Meskipun dikabulkannya ada tiga kemarin ya. Ini apa? Sing siji dikabulkan sesuai permintaan itu ada di dalam hadis sahih itu. Jadi dikabulkan sesuai permintaan, yang kedua dikabulkan apa itu disimpan besok diberikan di akhirat. Yang ketiga dikabulkan dengan apa itu diganti dengan menghilangkan apa? Kayak musibah ya, ini apa kena musibah digegak setara dengan doanya tersebut kan. Misalnya doanya seandainya dikabulkan oleh dia 20 juta, dia juga diselamatkan dari musibah kehilangan duit 20 juta. Ya padha wae sanimpas ngono. Nah, jadi pasti dikabulkan, gak usah ragu, pasti doa itu dikabulkan ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ud'uni astajib lakum. Ya, mang apa jangan ragu sing nomor 3 ya. Jangan ragu di dalam berdoa, harus dihindari iku. Iku termasuk adab. Aja ragu, nek ragu sampean sama saja iku gak yakin be Allah. Alhamdulillah. Ya dikumullah syulilakum. Sampean nek ragu berarti gak yakin nek Allah iku apa iku mengabulkan doa. Harus sampean ya yakin. Yang keempat, jangan berlebihan di dalam berdoa. Misalnya contohnya ya Allah jadikanlah aku malaikat. Ya Allah jadikanlah aku jin. Iku ora ono perlune doa model ngono iku. Ya Allah berilah aku surga ngono. Boleh iku. Jangan berlebihan, termasuk berlebihan ini sangat detail. Misalnya ya Allah berikanlah aku surga, di dalam surga ada apa iku bidadari, 50 bidadari, ada bantale sakmene terus ning sampingnya ono kolam renang deh. Oh gak oleh ngono iku. Iku berlebihan di dalam berdoa. Termasuk orang-orang yang berlebihan di dalam berdoa itu tanda-tanda zaman akhir. Oh ngono, termasuk tanda zamannya berlebihan di dalam berdoa. Nek Rasulullah mengajarkan enggak seperti itu, meskipun itu tidak loh ya. Tidak sampai ke derajat haram, tidak. Karena apa? Yang kita bayangkan itu surga itu lebih dari itu loh. Pokoknya kita minta surga gitu saja ya. Minta surga di derajat surga yang tertinggi ngono ae sesuai doa-doa Rasulullah SAW ini doane iku apa iku gak bertele-tele tapi mencakup semuanya ngono. Iku termasuk doa yang terbaik ya apa karena Rasulullah lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, aja ngarang-ngarang dhewe ya ngarang dhewe lah gak apa-apa sebenarnya tapi nek sampai bertele-tele termasuk ciri doanya orang-orang yang
doa di zaman akhir itu cirinya seperti itu, bertele-tele sampai panjang. Cara wong kondangan angger ambunge enak-enak dongane malah sawi, nek nggone wong sugih malah sawi, misale ngono. Iku ditambah-tambahi kakean doa. Wong ngapalno kok ora hafal piye lho. Ngapalno kok ora hafal. Ora ngapalno ya ora hafal. Ya jadi doa yang bertele-tele. Ya nek kita mencontoh doa-doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meskipun nggih doa-doa itu sebenarnya enggak haram, enggak sampai tidak haram kadang-kadang. Nggih termasuk doa-doa yang seperti kemarin kita bahas itu sebenarnya itu tidak terlampau terlarang, cuma itu cara digawe apa iku? Cara digawe luwih apik endi luwih apik kita mencontoh doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngono. Mengko tetep contoh iku meskipun sing gawe kiai, meskipun sing gawe ulama iku contoh terbaik tetep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngono. Nah, kadang-kadang kita malah apa? Yakin mbek doa-doa sing kejawen ngono iku malah muantep ra kaprah nek doa kanggo Kanjeng Nabi malah ora mantep. Maca Al-Fatihah kanggo nambani apa-apa gak mantep. Nek kula wale maca Fatihah kula gawe mantep. Dene nek digawe mantep ternyata malah lebih dahsyat dari doa-doa Jawa sebenarnya. Ndak seandainya wis mau mantep kok gak dikabulno. Gak dikabulno dengan cara yang lain ngono. Kok harus langsung koyok kun fayakun kabeh ndak. Nah, tapi kula juga pernah mengalami koyok kun fayakun, pernah mengalami enggak dikabulkan juga sama saja sebenarnya gak kun fayakun terus ngono lho. Meskipun pakai Al-Fatihah, tapi kebanyakan kula nek ndonga pakai Al-Fatihah iku kabul nih. Kabul. Nah, itu termasuk adab membaca Al-Fatihah. Itu termasuk juga adab di dalam berdoa. Mengko ning kono enek hamdalah nggih. Apa mang jangan berlebihan di dalam berdoa minta jadi malaikat. Ku apa sing ngongkon ndonga diatur dadi malaikat iki lho sapa. Misale ngono, iku kan berlebihan. Lah terusan ada yang harus dilakukan, adab yang harus dilakukan mang, adab yang harus ditinggalkan nggih. Di antaranya ada sekitar 4 nggih, yakni apa mang? Jangan syirik, jangan berdoa untuk kedoliman. Nggih, kedoliman apa kedoliman. Ketiga, jangan ragu-ragu dalam berdoa, aja muni insyaallah atau atine gak muni insyaallah nek atine ragu padha wae iku. Yang keempat, jangan berlebihan di dalam berdoa. Terus yang harus dilakukan adalah yang pertama apa? Pertama ya apa iku membaca hamdalah, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala. Berdoa iku ana adabe nek pengen bener-bener dikabulkan iku ana adabe, yakni pertama iku dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kedua, baca sholawat. Baca sholawat nggih. Ketiga nggih. Apa? Dia itu harus apa ya ning gone hati ilhah iku ngerengek-rengek nggih. Bener-bener minta kok cah cilik nek njaluk wong tuwa ngono merengek-rengek. Aja gengsi njaluk ning gone Allah, aja gengsi, aja nyindir nggih. Nyindir iku termasuk gak berakhlak meskipun sebenarnya iku tetap berdoa nggih, kaya doa kemarin sebenarnya tetap berdoa. Mengko ning lanjutane genane kae ning lanjutane misale kaya ilahi lanjutane iku tetap mereka itu memohon ampun nggih dari dosa-dosa nggih. Cuma ya dari sisi adab nggih kurang karena kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Langsung wae kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ahli surga ngono ae langsung nggih. Ampunilah dosa-dosaku, jadikanlah aku ahli surga nggih. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis mantoh wis. Agama iku mudah, gak usah repot-repot. Tapi nek waca kabeh kadang-kadang memang wong salah paham gitu. Tapi syair-syair ulama nek diwaca kabeh sebenarnya iku ada kebenaran kok di selanjutnya iku. Sebenarnya nek gelem teliti nggih. Termasuk koyo selawat sing dijenakno salat ngene sebenarnya hanya nama saja. Nek mbok teliti selawate ya mukra Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Umpama diterusno ya salat Ibrahim utawa kadang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salate kan ngono biasane. Ya selawat iki jenenge kan selawat rezeki lancar. Misalnya kan ngono kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala terus ning kono nek doa minta rezeki terus dijenakno selawat rezeki lancar. Sebenarnya itu hanya penamaan saja. Di dalam hakikatnya dia itu berdoa terus ngarepe dikei selawat terus dijenakno inilah selawat rezeki lancar ngono. Ngono tok sebenarnya. Nek diteliti sebagiannya iku. Asal di situ enggak ada kata-kata kesyirikan dan enggak ada kata-kata gulu nggih. Iku nanti sebenarnya masih boleh. Mulane meskipun salat itu perlu diteliti sebenarnya sing dikatakan selawat ngene salatnya harus butuh diteliti. Enggak harus kita mengklaim langsung oh itu selawat bid'ah, tidak langsung seperti itu. Delok isine.
Delok isine. Mergo salat ning ngarepe mesti anggere tak delok salat mesti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala mesti ngono. Terus selanjutnya lagi doa ngono lho. Ya, jadi kita itu harus adil di dalam meneliti hal seperti itu. Gak kena langsung digebyah-ya kabeh, kabeh salah mboten. Kan sampean kok teliti nek ana selawat nek jenenge iku mesti kok isine ngono. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad terus di situ isine doa kan ngono. Cuma sing jadi masalah kok ning kono di dalam apa iku perbedaan ulama iku selawat ning kono kan biasanya enek sing dikei sayyidina. Lah nek sayyidina tidak di dalam lafaz salat itu sebenarnya boleh panggilan sayyidina atau apa iku mengatakan orang itu sayyidina sebenarnya boleh nggih. Heeh. Sing diperselisihkan para ulama iku sayyidina di dalam lafaz selawat. Kenapa ngono? Boleh misalnya Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, boleh kita mengatakan seperti itu. Rasulullah juga Sayyidina. Karena Rasulullah itu ya apa iku ana sayyidu waladi Adam nggih, yaumul qiyamah nggih. Jadi Nabi Muhammad juga sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin ya, artinya tuan nggih, tuan. Artinya tuan sayyidi, tuanku artinya kan ngono. Sebenarnya boleh. Cuma kenapa ning lafaz sholawat itu para ulama berselisih ngono lho. Kenapa? Karena lafaz sholawat yang diajarkan Rasulullah SAW langsung, itu gak dikasih lafaz sayyidina. Mulane ketika ana apa iku innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat iku sahabat takok, "Wahai Rasulullah, bahasa salam kita sudah tahu, terus ketika kita bersolat kepada jenengan piye carane kan ngono?" Kaifa nusolli alaik ngono. Bagaimana kita bersolat kepadamu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ku sak teruse yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lho, ngono tok. Ora ono lafaz sayyidina. Mulane karena hadis inilah para ulama berbeda pendapat di dalam hal itu. Sing dipersisihkan itu. Tapi nek muni Sayyidina Muhammad ya apa kita panjatkan salat kepada nabi kita yakni Sayyidina Muhammad ngono tok sebenarnya gak apa-apa atau kepada Sayyidina Ali nggih. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman misalnya ngono itu sebenarnya ndak apa-apa. Sayyidina cara ning kene tuanku, Sayyidi tuanku kan ngono asline. Asline hanya seperti itu saja. Tapi ono hadis juga sing melarang kan, wahai Rasulullah engkau adalah apa iku pemimpin kami yakni Sayyidina kan ngono dhisik iku. Jawabane piye? Apa iku? As-sayyidu huwa Allah, sayyid itu adalah Allah kan ngono Nabi Muhammad itu bukan larangan secara khusus yakni Nabi Muhammad hanya memberitahukan bahwa sayyid secara sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para sahabat mengatakan Rasulullah sayyid pada saat itu adalah dalam rangka memuja-muja berlebihan. Ngono lho, memuji-muji berlebihan. Tapi nek kata-kata saja misalnya Sayyidina Ali pernah berkata ngono gak piye-piye. Kan tidak memuja-muja secara berlebihan. Nah, ngono. Jadi ada juga itu larangan itu. Karena apa? Karena memuja-muja cara berlebih. Dan lafaz sayyid itu sebenarnya sing sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala mok ngono tok. Jadi gak apa-apa nggih. Jadi termasuk apa itu termasuk adabe yang pertama memang adabe sing yang harus dilakukan adalah yang pertama memuji Allah, yang kedua baca sholawat nggih. Yang ketiga dia itu apa? Yang ketiga yang pertama yang ketiga apa mang ilhah mang lho merengek. Terus yang keempat misalnya kebanyakan Rasulullah itu dibaca 3 kali nggih, 3 kali nggih, diulangi 3 kali doa itu paling tidak nggih. Terus yang keempat yakin, harus yakin di dalam berdoa, yakin karena sabda Rasulullah SAW ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu dalam keadaan kamu itu yakin doamu dikabulkan. Bolak-balik tahun eno Allah itu dalam hadis qudsi ana inda doni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Berarti nek dia yakin dikabulno pasti dikabulno. Terus apa neh yang keenam nggih memilih waktu-waktu sing mustajab. Waktu-waktu sing mustajab kaya diantarane iku waktu di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, di sepertiga malam terakhir itu juga waktu yang mustajab. Di dalam sujud itu juga waktu yang mustajab. Di akhir sholat, yakni setelah baca sholawat, di dalam tahiyat akhir
Itu termasuk di akhir salat iku nggurine iku kayak doa-doa, termasuk doa minta dibebaskan dari hutang, dijauhkan dari terbelenggu hutang dan lain sebagainya, doa dari dihindarkan dari dajjal ya ta. Nah, iku. Dari siksa kubur. Nah, itu di akhir itu termasuk waktu-waktu mustajab. Terus ana ning gone iku termasuk waktu dan tempat, yakni waktu sholat dan tempatnya pas sujud nggih. Tempat-tempat mustajab misalnya ning gone Mekah nggih, Masjidil Haram nggih. Ning Mekah ning apa iku ning ning Raudhah, pokoke di tempat-tempat mustajab tempat nggih. Cara ning kene di masjid itu lebih mustajab daripada di rumah kan ngono dalam berdoa tetepan. Kan ngono, masjid karena tempat yang paling mulia, karena Baitullah. Berdoa di kuburan itu lebih mustajab di masjid. Tunggale ngono iku. Ora kok nek kuburan mau mantep, nek masjid gak mantep. Harusnya sing ning masjid luwih mantep kan ngoten. Nek kuburan kanggo ngeling mati, nek wis eling mati ndonga sing mantep budal ning masjid salat ndonga. Bukan berarti ning gone kuburan gak oleh ndonga, bukan, ya berdoa kita, bahkan kita mendoakan ahli kubur. Jadi masalah kan dadi sintinge apa? Sintinge nek ndonga-ndonga njaluk kebutuhan rata-rata nek gak mau mantep nek gak ning kuburan iku sing dadi masalah. Nek masalah berdoa boleh kita berdoa di kuburan, wong kita mengucapkan salam kepada ahli kubur juga mendoakan orang yang di kuburan kan ngono. Jadi harus mengerti tempat-tempatnya ya. Jadi jangan ragu di dalam berdoa.